Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emar Wicaksono dengan NIM 1030524 dari kelas DS 4801. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berpikir sejenak. Kadang, karena terlalu sibuk, kita lupa bahwa hal-hal penting dalam hidup justru dimulai dari hal yang paling dasar. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita sering lupa bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari harta, jabatan, atau prestasi, tapi dari akhlak yang terjaga, adab yang ditanam, etika yang diterapkan, dan karakter yang terbentuk kuat dalam diri. Apa jadinya jika kemampuan tidak dibarengin dengan akhlak? Apa jadinya jika ilmu tidak diiringin oleh adab? Hari ini, mari kita refleksikan bersama mengapa akhlak, adab, etika, dan karakter adalah pilar utama dalam membangun peradaban manusia. Seringkali kita fokus mengejar hal-hal yang tampak dari luar, padahal fondasi yang kokoh dalam diri jauh lebih penting, sebab dari sanalah lahir perilaku yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak serta-merta menjamin meningkatnya kualitas moral dan karakter seseorang. Justru di tengah arus globalisasi, nilai-nilai akhlak, adab, dan etika seringkali terpinggirkan. Pada Kita bisa lihat sendiri, banyak orang yang hebat secara pengetahuan, tapi tidak semua bisa menjaga sikap. Ini yang bikin penting banget buat kita tetap pegang nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. hal dalam Islam, akhlak adalah inti dari ajaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbukti pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang sangat mulia, yang patut menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Rasulullah bukan hanya pintar berdakwah, tapi juga sangat baik dalam bersikap. Itulah kenapa banyak orang yang tertarik masuk Islam karena melihat akhlak beliau. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, nama bu'itsulil utam mimma maka rimal ahlak. Artinya, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk membangun karakter, memperbaiki akhlak, dan menanamkan nilai-nilai adab dalam kehidupan manusia. Lalu, apa perbedaan antara akhlak, adab, etika, dan karakter? Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang tercermin dalam perilakunya berdasarkan nilai-nilai Islam. Adab adalah tata krama atau sopan santun yang menunjukkan penghormatan dalam berinteraksi dengan sesama. Etika adalah prinsip moral atau norma yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Karakter adalah kombinasi dari nilai-nilai moral, kebiasaan, dan watak yang membentuk kepribadian seseorang. Keempatnya saling berkaitan dan membentuk fondasi kepribadian yang kokoh. Surah Al-Luqman ayat 18. Wala tusair qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri.
Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak dan adab tercermin dalam bagaimana kita berbicara dengan orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai waktu, memuliakan orang tua dan guru, menempati janji, dan jujur dalam berkata dan bertindak. Karakter yang kuat dan berlandasan akhlak yang baik akan menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sikap-sikap ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Misalnya, dengan hanya menjaga kebersihan lingkungan, kita sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian. Atau saat kita menghargai waktu, kita bukan hanya disiplin terhadap diri sendiri, tapi juga menghormati waktu orang lain. Begitu juga dengan menempati janji, hal kecil, tapi menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya. Semua ini mungkin tidak langsung terasa manfaatnya, tapi ketika dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang, lingkungan jadi lebih nyaman dan harmonis. Itulah kenapa akhlak dan adab bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga demi membentuk masyarakat yang saling menghargai dan hidup dalam kedamaian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhlak bukan hanya untuk ditujukan saat dilihat orang lain. Akhlak sejati adalah yang tetap terjaga bahkan ketika tidak ada seseorang pun yang melihat, karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Mari kita jadikan akhlak, adab, etika, dan karakter sebagai bagian dari identitas kita, bukan sekadar teori tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya inilah yang membedakan manusia mulia dari sekadar manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beradab, dan berkarakter kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.